streaming atau pengen download video, kalian pasti tahu deh sekarang ini tuh kalian gak bakal bisa nemuin hal-hal yang berbau XXI gitu di Google. Karena kalau misalnya lu search nih tentang hal tersebut, salah kan jadi tipe gue. Nih, you will find nothing. Ya, lu gak bakal bisa nemuin hal-hal yang pengen lu tonton itu kan. Tuh, gak bakal bisa deh pokoknya. Lu mau pakai keyword apa? Ini misalnya. You will find nothing. Lu gak bakal bisa nemuin deh pokoknya. Ya, sebenarnya ada cara paling gampang. Ya, buat lo yang belum tahu, ya kita tuh kudu download dulu aplikasi yang namanya ini VPN. Buat yang belum tahu aja ya. Kalau yang udah tahu pasti pada ngejudge. Ya itu mah gue juga sering pakai, gue emang pakai kayak gitu. Ini kan tutorial buat yang belum tahu. Jadi kalau udah tahu ya udah, nggak usah ngomel, ya kan? Nah di sini banyak banget pilihan aplikasi VPN yang bisa lo pakai. Ya, sebenarnya gue ada satu VPN yang sering gue download. Oke, ini apa? Kenapa gue selalu salfok ya? Ada satu VPN aplikasi gitu yang gue download, tapi pas gue cari lagi ternyata udah nggak ada, nggak tahu kemana. Ya, jadi gue bakal pakai yang menurut gue menarik aja. Ya, menurut gue yang menarik ini. Nih, karena logonya mirip satu situs terkenal gitu deh, pokoknya. Ya, jadi lu install dulu. Nah, sambil kita install, kita nunggu instalannya, kita ngobrol-ngobrol deh tentang si apa XX itu. Pertama kali kalian nonton X video itu umur berapa sih? Kalau gue sih pertama kali nonton itu pas SMP. Jadi SMP tuh gue anak RP dan gue masuk salah satu jajaran RP yang suka hal-hal yang berbau yadong. Ini kalau lu search yadong aja di Google tuh kan, yadong NC 18+. Apa sih yadong? Apa sih Korean NC? Nih kalau lu nggak tahu nih penjelasannya ini nih. Duh lemot ya. Jadi yadong itu berasal dari bahasa Korea. Anjir lama banget. Nah, anjir. Boleh. Gak bisa ya kan? Oh bisa. Yadong Korean NC. Apa sih? Gak berisi tentang hal pervi-pervi, padahal gue nyari yang pervi-pervi. Haha yadong banget dasar otak yadong. Yadong tuh apa sih? Kalau dikirain yadong tuh ke iya dong gitu, padahal enggak sebenarnya. Jadi yadong itu adalah hal-hal yang berbau-bau 17+. Di sini penjelasannya enggak jelas dan gue sedikit terganggu dengan wallpaper dia yang butir-butir pasir biru itu berjatuhan. Tapi intinya adalah yadong itu adalah hal-hal yang berbau-bau dewasa. Jadi biasanya dia untuk 21+, 17+, ya 18+, 21+ lah ya. Nah, hal-hal ini yang biasanya dibahas. Kenapa identik banget sama Korea? Karena istilah ini tuh emang berasal dari Korea gitu loh. Kalau anjir apa ini? Lu lihat guys. Literally cara yadongan. Aduh, dasar K-popers. Emang istilah ini tuh dipakai dalam istilah Korea. Kalian pernah deh pasti ke teman kalian yang suka K-pop pasti tahu istilah yadong. Tanya aja yadong tuh apa. Yadong tuh sama hal dengan porn, jadi sama dengan hal-hal yang berbau dewasa. Nah gue tuh Twitter dulu RP main RP yadong gitu. Nah dari situ kan jadi banyak banget foto-foto atau cerita FF yadong gitu kan. Nah dari situ gue langsung tertarik untuk nonton salah satu videonya, karena emang sebelumnya gue nggak tahu sih cara untuk download video yadong tuh gimana, cara untuk streaming kayak gimana, gue nggak tahu. Makanya pas pertama kali gue download itu gue nonton itu ya dari timeline Twitter yang laknat itu. Akhirnya gue liat videonya, terus habis itu gue ngeliat video itu tuh kayak ini loh, video-video apa
BDSM gitu, bondage. Si cewek Jepangnya itu tangannya diikat gitu, dan gue langsung yang anjir ngeri banget, sampai segitu parahnya kah. Nah jadi gue dulu segoblok-gobloknya gue mikirnya, oh ternyata video yadong tuh kayak gitu, jadi kok ceweknya pakai diikat segala sih, kok ngeri banget gitu. Itu pertama kali gue nonton video yadong, dan gue jadi takut semenjak itu. Bukannya jadi nafsu apa gimana ya, gue malah jadi takut karena si ceweknya tuh dibondage gitu loh, diikat-ikat kayak disiksa gitu, dan gue langsung takut. Dan oh my god, gue nggak pernah lagi nonton video semenjak saat itu. Ya begitulah. Cuman dari situ gue jadi mikir kan, kenapa sih kok semacam video X gitu selalu berbau-bau, selalu apa ya, cewek yang jadi objeknya gitu, ngerti gak sih lo? Selalu cewek yang kelihatan, cowoknya nggak pernah kelihatan. Selalu ceweknya yang di shoot full dari atas kaki sampai ujung kepala, selalu ceweknya, sementara cowoknya nggak diliatin. Emang ada sih beberapa yang cowoknya juga diliatin, tapi kebanyakan cowoknya nggak diliatin gitu loh, lebih banyak ceweknya yang diliatin. Semenjak saat itu gue jadi nggak mengerti kenapa harus selalu cewek yang dijadikan objek. Sampai akhirnya gue mulai memahami yang namanya paham feminis, dan gue setuju banget. Gue scrolling down aja gitu tentang feminis ini, sampai gue nemu ada Instagramnya Feminis Indonesia. Terus gue melihat pemahaman tentang feminis, terus gue merasa bahwa ini bener banget sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Kenapa sih semua wanita itu selalu dijadikan objek, selalu dijadikan bahan objeknya untuk laki-laki gitu. Gue merasa nggak adil aja di porn video itu selalu dari cowoknya gitu, selalu dari sisi cowoknya, sementara ceweknya yang diliatin gitu. Cowoknya kenapa enggak? Padahal kan sama-sama melakukan gitu kan, semacam keadilan. Ibarat nih misalnya lo lagi sama pasangan lo, terus si ceweknya udah telanjang full sementara cowoknya masih pakai baju, itu kan kayak suatu hal yang nggak adil kan. Nah dari situ gue ngerasa bahwa oke deh, kayaknya gue nggak bakal nonton porn lagi, karena kalau gue nonton itu sama aja gue dengan mendukung wanita sebagai objek. Jadi itu sebabnya kenapa gue memutuskan untuk uninstall karena gue nggak mau nonton video seperti itu. Gue nggak mau ngasih tahu gimana caranya. Ya semua tergantung pilihan lo sih. Kalau lo masih mau tetap nonton video itu, ya lo pikirin aja deh, entah itu lo cowok atau cewek, artinya lo kalah sama nafsu lo kalah sama keegoisan lo untuk nonton. Dan gue yakin 100% setelah lo melakukan hal solo itu, lo bakal menyesal banget. Jadi lo pikir sekali lagi tentang kesehatan lo, tentang pikiran lo. Karena gue menonton banyak banget video tentang porn. It was not a porn ya, ini bukan porn. Memang judulnya Mandarin, tapi itu bukan tentang porn, tapi itu tentang model underwear gitu. Dan ya gue mau search, banyak banget sebenarnya video-video yang this one. I'm going to be honest with you. Most of you are not taking overcoming your porn addiction seriously enough. Lots of you watching this video right now are going to wake up 5 years from today and still be hooked on porn. That's sad. My heart weeps for you. About 1.5 years ago, I was going to therapy for my porn addiction, and I want to share with you something that my therapist told me. My therapist told me that he had clients who had overcome cocaine addiction and heroin addiction, but who are still addicted to porn. Guys, porn addiction is no joke.
The sexual circuitry in our brain is the most ancient part of our brain. The part of us that have evolved through centuries and millions of years, the biggest driving force has been sex. What porn does is it interacts with like the deepest levels of our brain. It's really us up, guys. If you can't go a month without looking at porn, to put it quite simply, you are a slave. You are a slave to pixels. Seriously, think about how pathetic and sad that is. Do you really think deep down that you would feel worthy to be in a relationship with a beautiful woman, beautiful on the inside and outside, when you are addicted to pixels? And here's kind of the scary thing. The more you look at porn, the more addicted you become. Every additional time you look at porn just ingrains those pathways in your brain more and more. The time to stop is now. How many months, how many years of relapsing is it going to take for you to decide to really give 100% of yourself to overcoming this addiction? The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting something to change. Gentlemen, sometimes I talk to people trying to overcome porn addiction, and in my mind, I'm thinking, I put in 10 times effort as this individual in overcoming my porn addiction. I've read a bunch of books on porn addiction. I saw a therapist. I've making all these videos which helped give me accountability. I was meditating. I've taken cold showers. I've worked hard on my goals in life. I've put so much effort into overcoming porn addiction. And guys, I feel amazing having overcome this. I'm sure lots of you guys have heard of the term, the hero's journey. Well, guess what, guys? For lots of you, overcoming porn addiction is your hero's journey. This is the dragon that you must slay. Best of luck, guys. I have an email list, and I've updated my website a little bit, so please join my email list. I'll put a link up here, and stay tuned for more videos. I appreciate likes and comments. It helps my videos rank higher in search. Please share this video with a friend or on a forum or someplace that you think it can help them. And it's time to be serious, guys. Best of wishes. Wow. Well, this video wake me up, guys. I need to subscribe him. Ya, bener banget apa yang dia bilang gitu, bahwa porn addiction itu adalah hal yang harus dihentikan. Karena banyak banget loh orang-orang yang kayak menyesal setelah mereka merasa mereka mengalami porn addiction. Ini hal yang harus kalian sadarkan juga gitu, bahwa selain itu merusak otak kalian gitu ya, itu juga merusak cara berpikir kalian gitu. Pernah ada satu orang, dia temen gue, dia bilang kalau dia itu adik banget sama yang namanya ini, ya adik banget parah, dan dia ini jadi berperilaku lebih parah atau lebih aneh gitu ke pasangannya. Kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk ini memaksakan pasangannya sesuai dengan kehendak. Karena pas dia nonton video itu, otomatis kan dia jadi bisa memilih kan, mau ceweknya diapain kek gitu kan, mau posisinya gimana kek, mau ditempatin di mana kek, itu karena udah diatur. Si cowok ini kan karena dia adalah viewers, jadi dia bisa mengatur sesuai yang dia mau. Nah, dari situ dia jadi berperilaku sama ke pasangannya gitu, seolah-olah pasangannya itu ya harus ikut kemauan dia, harus dipaksakan sesuai dengan keinginan dia. Karena apa? Karena dia addict banget sama yang namanya porn. Sampai akhirnya dia sadar hal seperti itu, dan pasangannya bilang kalau ya yuk harus stop yang namanya porn addiction, stop untuk nonton porn video, karena itu udah sangat amat toksik dan sangat amat mengubah perilaku seseorang gitu. Dan biasanya kalau udah kecanduan sama yang namanya porn, dia akan berubah jadi orang yang sangat amat males. Jadi males banget. Dia jadi kurang motivasi, juga jadi males juga, karena apa ya, udah kebiasaan hal itu dianggap biasa. Padahal sebenarnya itu otak yang udah keracunan sama hal-hal yang adiksi. Ya, selain kokain, alkohol, porn juga sangat addicted banget, dan itu sangat berbahaya buat otak kalian. Kalian jadi gak bisa berpikir jernih, kalian juga muncul rasa penyesalan, dan ketika
kalian dihadapkan oleh real life dalam situasi ini, kalian akan berekspektasi tinggi. Kalian pengen pasangan kalian seperti ini, kalian pengen lawan main kalian seperti ini, otomatis kalian jadi punya ekspektasi tinggi dan akan ngerasa kecewa kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan itu yang sudah menjadi sebuah toxic. Itu yang udah jadi racun. Jadi apakah kalian masih ingin untuk terus nonton X video or porn video? You need to stop, guys. Itu harus di stop mulai sekarang. Karena sekarang pemerintah udah punya langkah yang tepat banget dengan memblokir atau tidak menyediakan sama sekali fitur itu. Jadi kalau kalian nge-search tuh udah gak bakal ada. Menurut gue ini adalah langkah pemerintah yang paling bagus untuk mengurangi kecanduan porn di Indonesia. Karena semakin sering kita membiasakan hal yang lumrah, itu akan semakin membudaya dan kita akan menganggap itu hal yang biasa. So itu harus di stop sesegera mungkin, dan kita juga harus turut mensupport dengan kita stop melihat hal-hal seperti itu, melihat hal-hal yang berbau porn, kita hentikan. Kita harus sebarkan ini ke teman-teman kalian yang mungkin udah addicted juga maupun yang masih penasaran dengan dunia seperti itu. Sekarang kita stop mulai sekarang karena kita punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada memikirkan hal tersebut. Pikirkan dan alihkanlah ke hal yang lebih positif lagi, ke hal yang lebih produktif lagi, dan jangan sampai itu mempengaruhi hidup kalian. So, kalau kalian punya pengalaman tentang hal yang berbau dengan X video atau pengalaman konyol atau mungkin hal yang menyadarkan, oke, ini saatnya gue harus berubah, gue harus stop, tulis komen di bawah. Gue penasaran banget sama cerita kalian. So, thank you guys for watching. I hope you like it. Don't forget to subscribe ya. Thank you.